Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati Ustadz Bukhari, Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Mushola Al-Huda Taman Sari Majapahit guna untuk memperingati Nuzulul Quran. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan oleh Allah pada bulan Ramadan ini sehingga bisa melaksanakan ibadah yang lebih banyak, ibadah yang lebih bermanfaat kelak untuk diri kita di akhirat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu disadari rata-rata semua manusia itu mengharapkan surga. Ibu-ibu pengen masuk atau mlebet surga napa mboten, Bu? Pengen. Bapak-bapak nggih mestine pengen mlebet surga. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ndawuhaken surga merindukan 4 golongan orang. Bukan kita yang merindukan surga, tapi kita yang dirindukan oleh surga. Semoga saja kita masuk dalam golongan tersebut. Apalagi pada bulan Ramadan ini termasuk bulan yang sangat mulia. Kenapa bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia? Ada 3 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran, kalamullah diturunkan kepada Nabi Muhammad itu juga ketika bulan Ramadan. Yang kedua ketika perang Badar. Perang Badar itu sahabat Nabi pasukannya berjumlah 313 melawan pasukan orang kafir berjumlah kurang lebih ada 1000 orang. Itu juga berhasil mengalahkannya pada bulan Ramadan. Peristiwa yang ketiga yang sangat lebih penting juga, tidak kalah pentingnya, yaitu Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga pada bulan Ramadan ini harapannya kita lebih dalam beribadah agar kelak kita dijadikan orang yang dirindukan oleh surga. Nabi menyatakan al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 orang, 4 golongan orang. Bukan orang tersebut yang merindukan surga, tapi 4 orang tersebut yang dirindukan oleh surga. Ini harus kita ketahui, rata-rata mayoritas orang Islam itu merindukan ingin masuk surga, tapi jarang mengetahui bahwasanya ada 4 amaliyah yang menjadikan diri kita dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu talil Quran. Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Budaya kita ketika bulan Ramadan ini kita sering tadarus Al-Quran. Semoga dengan kita membaca Al-Quran senantiasa dirindukan oleh surga. Nabi Muhammad juga luar biasa memilih katanya niku tala. Tala itu maknanya membaca. Meh mudeng, meh mboten mudeng. Meh faham, meh mboten faham. Meh mudeng tafsire napa mboten mudeng tafsire. Mau faham istinbatul hukminya atau tidak faham istinbatul hukminya, itu maknanya tala, membaca. Karena Nabi Muhammad SAW itu sadar umatnya kelak bukan hanya dari orang
Makkah, bukan hanya dari orang Madinah, bukan hanya dari orang bangsa Arab saja, tapi banyak dari luar Arab. Sehingga memilih katanya, diksi katanya itu tala. Tala itu maknanya membaca. Orang yang gemar membaca Al-Quran itu kelak orang tersebut dirindukan oleh surga. Yang kedua yaitu hafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, tidak menyakiti orang lain, tidak mengolok-olok orang lain, tidak menfitnah orang lain, tidak menyakiti orang lain. Karena apa? Lisan ini jauh lebih tajam jika dibandingkan dengan pedang. Mungkin orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri ketika luka terkena pisau atau luka terkena benda tajam, sayatan benda tajam, mungkin 2 minggu sampai 3 minggu bisa sembuh. Tapi ketika ada orang yang tersakiti karena omongan orang lain, itu sampai kapanpun mungkin tidak akan bisa dilupakan. Leres napa mboten kinten-kinten? Nggih. Maka dari itu hafizil lisan, jaga lisan kita. Apalagi pada bulan Ramadan kali ini kita harus senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Karena apa? Orang-orang di sekitar diri kita mungkin bisa memaafkan, tapi belum tentu bisa melupakan. Mungkin orang-orang yang kita sakiti mungkin bisa memaafkan, tapi belum tentu bisa melupakan. Nggih. Sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu juga basar, manusia normal seperti diri kita, juga bisa sakit hati, juga bisa hatinya itu tersakiti. Maka didawuhkan, ada syair yang menyatakan Muhammadun basarun lakal basar barhuwa kal yakuti bainal hajar. Nabi Muhammad itu basar itu manusia yang memiliki kulit. Ya seperti diri kita, ya bisa butuh istirahat, butuh makan, butuh tidur. Seperti diri kita, tapi balhuwa kal yakuti bainal hajar. Nabi Muhammad itu bagaikan mutiara atau intan di antara bebatuan. Kira-kira intan, mutiara sama batu itu mahal pundi, Bu? Mahal mutiara, mahal bebatuan. Nabi niku pernah suatu ketika ketika perang Badar. Itu Nabi memiliki pakde. Paham pakde napa mboten nggih? Pakde paham nggih, pakde nggih. Pakde ini Nabi Muhammad niku namanya Hamzah. Sayyid Hamzah niku kakake Sayyid Abdullah atau kakake bapake Nabi Muhammad. Ketika di perang Badar ini berhasil mengalahkan kaum kafir sampai membunuh suaminya Hindun, bapaknya Hindun dan kakaknya Hindun. Sehingga Hindun ini memiliki dendam kepada Sayyid Hamzah sampai membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Hamzah atau membunuh Hamzah, kalau dari kalangan budak akan dimerdekakan. Zaman dahulu masih ada sistem perbudakan. Kemudian yang kedua bonusnya akan diberi hadiah emas yang beratnya sesuai dengan bobot orang yang memerdekakan. Dan terbukti ketika itu banyak yang mengikuti sayembara, di antaranya yaitu Wahsy. Wahsy, amit sewu, Wahsy ini dari kalangan budak atau orang Afrika. Kita tahulah orang Afrika itu badannya besar, kurang lebih ya bobot 80 sampai 90 kilo. Wahsy tiap hari itu hanya melatih tombaknya, hanya melatih panahnya. Untuk apa? Untuk membunuh Sayyid Hamzah. Dan terbukti ketika di perang Uhud, Sayyid Hamzah ini berhasil dibunuh oleh Wahsy. Sayyid Hamzah berhasil dibunuh oleh Wahsy. Jadi Wahsy tidak ngincer siapa saja, tapi ngincer Sayyid Hamzah ini untuk dibunuh. Setelah dibunuh kurang puas, cara bahasa
sekarang itu bahasa sekarang dimutilasi. Mutilasi paham nggih? Jasate Wahsy itu jasad Wahsy itu memotong-motong jasadnya Sayyid Hamzah dipotong-potong. Masih kurang puas Hindun itu dadanya Sayyid Hamzah itu dibelah, jantungnya diambil, hatinya diambil, dimamah-mamah, dicokot-cokot, terus disemprot-semprot keten tubuhe Sayyid Hamzah, sehingga itu membuat Nabi Muhammad sangat sakit hati. Singkat cerita, singkat tahun, Wahsy itu masuk Islam. Itu juga diterima oleh Nabi. Nabi memaafkan, tapi belum bisa melupakan. Ketika Wahsy ini ingin musofahah itu bahasa Indonesianya itu salaman. Ingin salaman dengan Nabi Muhammad, Nabi itu tidak mau melihat wajahnya Wahsy sampai matanya Nabi itu berkaca-kaca mengeluarkan air mata, sehingga Wahsy sadar, oh Nabi bisa memaafkan, tapi belum tentu bisa melupakan kesalahan yang saya perbuat. Sehingga dari situ Wahsy menyatakan untuk tidak menampakkan wajahnya lagi di depan Nabi Muhammad, dengan alasan supaya tidak menyakiti hatinya Nabi Muhammad. Jadi Wahsy itu kalau jamaah dengan Nabi berangkatnya paling lambat atau paling akhir. Ketika pulang paling awal. Jadi kalau ada orang yang jamaah di musola di masjid berangkat paling akhir, pulang paling awal, itu termasuk mengikuti Wahsy. Tapi Nabi juga memaafkan. Kemudian singkat beberapa tahun, Hindun ini yang memiliki inisiatif untuk membunuh Sayyid Hamzah itu juga masuk Islam, juga diterima oleh Nabi, juga dimaafkan oleh Nabi. Tapi Nabi tidak bisa melupakan kesalahan yang telah diperbuat. Sehingga dari pembelajaran kisah ini kita harus senantiasa menjaga tangan kita, menjaga lisan kita. Tapi bagaimanapun kita juga mau meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat terhadap oleh orang lain. Nabi menyatakan al-muslimuna man salimah lisanihi min yadihi wa yadihi. Orang muslim sejati itu orang yang di sekitarnya itu merasa aman dari lisannya dan juga merasa aman dari tangan atau disakiti, sehingga kita bisa senantiasa mengambil ibrah, mengambil cerita ini, pelajaran dari cerita ini. Jangan sampai kita memiliki rasa kesengajaan untuk menyakiti orang lain, baik berupa tutur kata atau perbuatan. Mungkin orang yang kita sakiti memaafkan, tapi belum tentu bisa melupakan. Ini yang kedua, hafidhil lisan. Yang ketiga yaitu mut'imul ji'an. Mut'imul ji'an, orang yang mau memberi makan orang yang kelaparan. Di mana rahasianya kok mut'imul ji'an ini masuk dalam kategori orang yang dirindukan oleh surga? Karena ketika orang makan itu akan memunculkan yang namanya energi dalam tubuh. Orang yang kelaparan itu tidak memiliki energi, sehingga kita ketika memberi orang makan yang kelaparan, memberi makan terhadap orang yang kelaparan, ketika orang tersebut tenaganya untuk berbuat baik, melakukan amal soleh, kita juga mendapatkan pahalanya. Termasuk ibu-ibu ketika pada bulan Ramadan ini memasak untuk santapan atau makanan ketika buka puasa, ibu-ibu ikut juga termasuk mut'imul ji'an. Karena orang puasa yang diharapkan ketika berbuka puasa itu apa? Makan. Sehingga ibu-ibu ketika memasak untuk makan buka puasa bersama dengan keluarga, masaklah dengan ikhlas dan sepenuh hati, karena termasuk mut'imul ji'an, memberi makan orang yang kelaparan.
Selanjutnya yang nomor terakhir itu wasoma fi Ramadan, orang yang mau berpuasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bisa berpuasa pada bulan Ramadan ini. Inilah 4 orang atau 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu orang yang bisa menjaga tutur katanya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya untuk tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga yaitu orang yang mau memberi makan terhadap orang yang kelaparan. Dan yang terakhir yaitu orang yang mau berpuasa pada bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu hakikatnya ketika selesai puasa harus jauh lebih baik perbuatannya, perilakunya, ucapannya. Di mana perumpamaannya, tamsilnya ketika kita tahu ulat. Ibu-ibu tahu ulat nggih? Hewan ulat itu kan ular. Kalau orang Jawa itu menyebutnya napa? Ular. Ular niku kan guatel. Ketika mengenai tubuh seseorang akan gatel. Bahkan ulat itu merusak pohon, merusak tanaman, dianggap hama. Seperti halnya orang yang belum berpuasa, mungkin perilakunya masih menyakiti orang lain. Orang lain menghindar karena apa? Gatel kalau terkena. Mungkin ucapannya juga menyakiti. Tapi ketika ulat ini sudah mau berpuasa, ulat ini nanti akan menjadi berubah yang namanya kepompong. Orang Jawa menyebutnya entung. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu entung. Entung itu aslinya dari nopo? Ular atau ulat yang mau berpuasa akhirnya anteng meneng tenjerune entung niku wau. Ketika kepompong ini keluar, wujudnya masih ulat atau berubah menjadi kupu-kupu. Berubah menjadi kupu-kupu, menjadi hewan yang indah dipandang, semua orang suka. Bahkan kupu-kupu ini juga termasuk hewan yang menyuburkan pohon, yang menyuburkan tanaman. Bunga-bunga ini bisa berbuah, bisa bunganya lebih mekar lagi juga berkat kupu-kupu. Di antara kita mungkin ketika belum berpuasa, perilaku kita mungkin kurang baik, omongan kita mungkin masih kasar, perbuatan kita mungkin kurang menyenangkan orang-orang di sekitar kita. Tapi harapannya ketika kita sudah berpuasa pada bulan Ramadan ini, diharapkan ketika awal seperti ulat, nanti selesai berpuasa berubah menjadi kupu-kupu, menjadi manusia yang indah, menjadi manusia yang tutur katanya menyenangkan, perilakunya yang menyenangkan, perilakunya tambah baik dan tambah baik. Harapan yang kita dapatkan dari cerita tersebut, semoga saja dengan berpuasa ini kita menjadi insan kamil, insan yang sempurna, manusia yang sempurna fid dunya hatal akhirah, dari dunia ini sampai kelak di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kami hormati, perlu didasari juga bahwasannya untuk kita sebagai umat muslim harus mengajarkan kepada anak-anak kita, harus memberi pelajaran kepada anak-anak kita bahwasannya anak-anak kita kelak menjadi penerus tongkat estafet diri kita untuk memakmurkan agama Islam, untuk mensiarkan agama Islam. Jangan sampai kita sebagai orang tua melalaikan tugas kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita tidak mengerti yang namanya Al-Quran. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu cara sholat. Karena apa? Karena ini merupakan perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad.
di mana dalam Al-Quran itu ada 9 hal yang membahas. Yang pertama halal haram. Di Al-Quran itu membahas halal haram. Kemudian ayat muhkam, ayat mutasyabihat. Setelahnya basiron wa nadhiron, untuk mengabarkan berita gembira dan berita yang mencekam. Kemudian yaitu untuk mauidhah wa idhah, untuk mauidhah. Selanjutnya yaitu untuk tamsil atau perumpamaan. Dan yang terakhir adalah kisah atau cerita. Dari ke-9 yang berada diterangkan dalam Al-Quran, kita bisa mengambil kisah atau mengambil cerita atau perumpamaan, bahwasannya orang tua itu memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anaknya menjadi orang yang baik. Itu merupakan kewajiban orang tua. Sejatinya sebisa mungkin orang tua ketika memerintahkan anak itu juga memberikan contoh terlebih dahulu. Misalkan ada ibu-ibu menyuruh anaknya, ayo nak berangkat jamaah, ayo nak ngaji. Tapi ketika orang tua yang menyuruh tidak berangkat jamaah, anak tersebut mau berangkat jamaah apa tidak? Pasti tidak akan mau. Anak yang disuruh juga malah melihat, loh ibu itu gimana nyuruh berangkat jamaah tapi ibu malah mainan HP. Anak ini akan nurut apa tidak? Juga tidak akan nurut. Sama halnya bapak-bapak ketika memerintahkan anaknya, ayo nak belajar, ayo nak ngaji. Tapi malah bapaknya sibuk mainan HP, sibuk menonton TV. Kira-kira anak ini akan mau apa tidak disuruh? Juga tidak akan mau. Maknanya bagaimana? Berilah contoh kepada anak kita. Jangan sampai orang tua hanya bisa menyuruh tapi tidak bisa memberikan contoh. Contoh Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya untuk sholat. Nabi menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku cara bersolat. Coba bayangkan ketika Nabi tidak memberikan contoh solat secara langsung, apakah para sahabat ini bisa melaksanakan solat? Apakah sahabat ini mau melaksanakan solat ketika Nabi tidak mau memberikan contoh secara langsung? Tentu ini pelajaran yang sangat berharga sebagai kita sebagai orang tua ketika menyuruh orang lain. Juga bukan hanya untuk orang tua, ya untuk tokoh masyarakat, ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Ketika menyuruh orang lain, alangkah baiknya kita sudah melakukan terlebih dahulu. Mungkin ada ustadz yang menyuruh jamaahnya, ayo gemar sodakoh, ayo sregep sodakoh. Tapi ustadz tersebut tidak mau sodakoh, tentu juga tidak akan diikuti apa yang diperintahkan. Nabi juga menyatakan bahwasannya hajilah kalian seperti halnya kalian haji seperti aku. Coba kita bayangkan ketika Nabi tidak memberikan contoh peribadatan haji yang dilakukan, mungkin orang-orang Islam sekarang juga akan tidak tahu bagaimana tata caranya haji, apa wajibnya haji, apa rukunnya haji, apa sunnah-sunnahnya haji. Sunnah-sunnah haji, wajib haji, rukun haji ini bisa kita ketahui karena Nabi itu memberikan contoh secara langsung. Ini pembelajaran yang sangat penting untuk kita sebagai orang tua. Mendidik anak itu harus memberikan contoh secara langsung sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tugas Nabi itu untuk menyempurnakan akhlak, tidak untuk memintarkan umatnya, tidak untuk menjadikan umatnya menjadi sukses, tidak untuk menjadikan umatnya kaya raya, tapi menjadikan umatnya menjadi manusia yang akhlaknya akhlakul karimah.
Dengan akhlakul karimah, ketika orang tersebut memiliki pangkat, memiliki derajat yang tinggi, tentu perbuatannya, perilakunya juga akan baik. Dengan orang yang sukses memiliki akhlakul karimah, tentu dia juga akan gemar memberi terhadap sesama. Dengan orang yang pintar, ketika memiliki akhlakul karimah, kepintarannya tersebut tentu dimanfaatkan untuk hal yang baik, tidak untuk hal yang buruk, tidak untuk mengibuli orang lain, tidak untuk memanfaatkan orang lain. Karena itulah ajaran Nabi Muhammad untuk diri kita menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik. Di antaranya kita harus bisa mencontoh Nabi Muhammad. Banyak hal yang bisa kita contoh. Mungkin di antara kita itu sering melakukan tapi tidak sadar. Kita tahu bahwasanya perintahnya Nabi, makan, minum, melakukan hal-hal yang baik itu menggunakan tangan kanan. Perbuatan yang buruk, cebok, itu menggunakan tangan kiri. Tapi kadang kita lupa. Terkadang kita semua tidak peduli. Terkadang ada orang yang diingatkan hal seperti ini menyatakan, Allah mong hal kaya ngono kok ya mong digatekke. Jangan menyepelekan hal yang kecil. Bahwasanya hal yang besar itu bermula dari hal yang terkecil. Contohnya mungkin di antara kita ketika kita minum. Nah, mungkin kita ketika minum membuka dengan tangan kanan, memegangnya dengan tangan kiri. Kira-kira nanti ketika minum ini tangan botolnya ini di tangan kiri dipindah di tangan kanan terlebih dahulu apa langsung diminum? Langsung diminum. Padahal Nabi menyatakan makan minum itu menggunakan tangan kanan. Kadang kita tidak sadar hal seperti ini. Ketika kita makan, sendok tangan kanan, sudah benar. Tapi ketika ada kerupuk, ada gorengan, kira-kira kerupuk gorengannya itu diambilnya menggunakan tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Kadang kita tidak legiwo, tidak sadar. Tangan kanan megang sendok, muluk ngeten iki, kerupuke gorengane diambil beto tangan kiri langsung dilebokke. Padahal kita tahu bahwasannya setan makan dan minum itu menggunakan tangan kiri. Ya setane nggih keplok-keplok ya ngono, sunai Nabi dinggo mangan nganggo tangan kanan. Tapi jangan lupa kerupuknya, gorengannya itu pakai tangan kiri. Ketika kita makan sate, mungkin kita makan sate. Nah, satenya mungkin tangan kanan tapi kadang lupa lontongnya tangan kiri. Ini perilaku-perilaku yang mungkin kita lalaikan, mungkin dianggap hal sepele, mungkin dianggap hal yang remeh. Tapi jangan sampai kita menyepelekan hal yang remeh, jangan sampai menyepelekan hal yang kecil. Karena apa? Hal besar itu bermula dari hal kecil. Ketika ada orang berani menyepelekan perkara yang kecil, lama-kelamaan juga akan berani menyepelekan hal yang besar. Ketika berani meninggalkan sunnah-sunnah, lama-kelamaan juga akan berani meninggalkan yang namanya kewajiban. Nabi menyuruh kita ketika masuk kamar mandi itu menggunakan awal masuk kamar mandi itu kaki kanan atau kaki kiri, Bu? Kaki kiri ketika masuk, keluar kaki kanan. Tapi kita sudah mempraktekannya nopo dereng? Belum. Yo selak kesusu, selak kebelet. Ora peduli meh mlebu kaki kanan atau kaki kiri, sing penting lek ndang nopo hajate, lek ndang rampung. Apa susahnya kita mencontoh Nabi? Apa yang diucapkan Nabi, yang diajarkan Nabi? Masuk WC, masuk kamar mandi pakai awal kaki kiri. Nanti ketika keluar kaki kanan. Mungkin ini terasa berat, tapi ketika kita sudah terbiasa itu menjadi hal yang mudah untuk diri kita. Semoga
dengan memperingati nuzulul Quran ini kita bisa mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad. Bahwasanya akhlaknya Nabi Muhammad itu in udhiya ya'fu wala yu'aqib. Diterangkan di tiba in udhiya ya'fu wala yu'aqib. Nabi itu ketika disakiti itu memaafkan dan juga tidak balas dendam. Inilah akhlak mulianya Nabi Muhammad yang harus kita contoh. Karena Nabi Muhammad merupakan orang yang paling bagus di dunia ini, orang yang paling baik akhlaknya di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad. Sehingga ketika ada orang yang menyakiti diri kita, kita maafkan. Jangan sampai kita balas dendam terhadap orang yang buruk terhadap diri kita. Cukup sekian, semoga bisa memanfaati untuk diri kita sendiri, terlebih untuk para jamaah hadirin hadirat dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Semakin giat peribadatannya, semakin tambah amal baiknya, dan juga bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad. Semoga juga menjadi insan yang sempurna yang kelak dirindukan oleh surga. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rahmanu ya Rahim, ya Ahadu ya Somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anjili rahmata wal manfaata wal barakata wa taufiqa wal hidayata wa tifa'atan jabil balayat wa ziyadatal ulumi fil aryaki wal banini wal banat li jami'i man hadara fi hadzal majlis ya Allah. Faqdi hawaijina wa hawaijihim min hawaijiddin wa hawaijid dunya wa hawaijil akhirah. Fakadha ma syi'ta ila ma qasatta taqabbal du'aana ya rabbal alamin. Al-Fatihah.